Halo parents yang ada di rumah, wah seneng banget nih bisa ketemu sama parents-parents yang ada di rumah. Nah, di episode pertama Digi Podcast kali ini, kita bakal membahas dan mengupas tuntas mengenai gaya belajar bagi anak di era teknologi. Nah, perkenalkan dulu, nama aku Yosusman Kolibonso, dan kali ini ada tamu spesial, yaitu, boleh Mister perkenalkan dirinya? Saya dengan Aditya Montania Oke, dengan Mister Adit, dan Mister Adit sebagai apa nih kalau boleh tahu? sebagai education consultant, Mister. Waduh, pasti parents-parents di rumah penasaran banget kan? Jangan lupa ditonton terus sampai habis karena bakal ada topik-topik dan pembahasan yang menarik setelah kesan-pesan berikut ini. Nah, halo Mister Adit. Halo Mr. Yoel. Aduh. Dan parents mungkin kita sapa ya. Halo parents. Halo parents. Waduh, seneng banget nih ya Mister Adit. Aduh, apa kabarnya nih Mister? Baik dan cerah, Mister saya. Wah, cerah ya. Kenapa kita harus cerah? Karena kalau di luar tuh hujan. Iya. Dan mungkin kalau misalnya kita cerah, kita bisa kasih tahu ke parents-parents yang ada di rumah tentang topik yang kita bahas ini lebih untuk bisa dimengerti dan bisa mencerahkan orang tua atau parents-parents yang ada di rumah ya Mister. Betul banget, Mr. Yoel. Keren banget ya Mister. Nah, kira-kira Mister tahu nggak sih pembahasan apa yang bakal mungkin kita bahas di hari ini atau di Digi Podcast yang pertama ini? Ya, erat kaitannya dengan teknologi dan kreativitas untuk anak ya. Dan bagaimana sih supaya anak-anak di rumah ya itu bisa memahami pembelajaran dengan cara yang mudah. Keren banget nih. Nah, tadi kalau nggak salah nih Mister ada sempat menyinggung tentang teknologi. Iya. Nah, kira-kira nih kenapa sih Mister anak-anak zaman sekarang tuh seusia mungkin dari 5 atau 10 tahun tuh, 5 sampai 10 tahun tuh kira-kira udah harus diajarkan teknologi sejak umur dini? Gampangnya, Mister ya. Anak itu sudah pasti bangun di sebelah tempat tidurnya itu pasti sudah ada handphone. Bener banget Mister. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembelajarannya sendiri di sekolah kemarin pada saat pandemi ya, yang sudah jelas-jelas tuh ya anak tuh tidak bisa tidak bisa datang ke sekolah ya karena ada COVID ya pada saat itu ya, dan dilakukan pembelajaran secara online. Yang tools yang digunakan itu kan adalah laptop. Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya secara Indonesia atau maupun sedunia deh, kan semua sudah berbasis internet, terus ada drone ya kalau bisa kita luar negeri dan sebagainya. Wes lah pokoknya semua itu teknologi. Makanya penting banget untuk anak tuh dari dini ya itu untuk kita kenalkan dan bahkan kita mengajarkan teknologi ke anak. Iya. Apalagi mungkin ya kalau aku boleh sedikit cerita, teknologi mungkin kalau buat anak-anak sekarang kan orang tua tuh taunya buat main games. Padahal sebenarnya teknologi itu punya hal positif di education atau pendidikan sendiri ya Mister ya. Iya, bener banget. Betapa pentingnya kita harus atau anak-anak harus tahu ya teknologi yang baik dan yang sehat itu seperti apa. Nah, itu dia untuk parents nih harus banget nih ya tahu ya caranya untuk mungkin kasih tahu anaknya tentang teknologi itu seperti apa. Kalau sebenarnya teknologi itu juga ada hal positifnya ya Mister ya. Nggak cuma hal-hal yang negatif terus nih yang dilihat nih ya. Ya, betul banget. Justru peran kita ya, khususnya peran parents yang di rumah nih ya kan harus bisa mengajarkan hal positif mengenai teknologi. Karena dari hal-hal teknologi itu bisa membangun kreativitas anak ya Mister ya. Yes, bener banget. Oke. Nah, mungkin aku ada pertanyaan nih Mister. Yang pertama nih, menurut Mister cara mudah mengetahui minat anak itu seperti apa sih Mister? Cara mudah mengetahui minat anak ya. Iya. Ini yang mudah banget nih. Ya kan kita mungkin bisa share ke parents ya. Oke. Kita lihat tuh anak tuh di rumah tuh sukanya apa sih? Dari yang simpel aja dulu ya. Sebagai contoh misalkan anak di rumah tuh sukanya main game. Pulang sekolah dia megang handphone ya, lalu main game di situ seharian ya, Sampai 1 lupa jam waktu 2 ya. jam. Sampai lupa waktu bahkan ya misalnya. Nah, dari situ kan kita coba lihat, oh ternyata anak ini suka dengan game. Ya. Terus yang berikutnya, anak atau mungkin di rumah parents ada yang
temboknya coret-coret mungkin ya. Itu udah sering ya mungkin ya kalau parents yang masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang mungkin emang seneng banget ngegambar tapi dia nggak punya tempat atau mungkin wadahnya untuk ngegambar, pasti salah satunya tembok yang jadi solusinya si anak-anak tersebut. Bener banget ya. Jadi kita udah tahu ya Mister ya bahwa anak ini tuh ya minatnya ya ke arah drawing atau menggambar dan sebagainya ya. Kalau minatnya ke arah games ya tentunya kita bisa memberikan hal yang positif gitu mengenai games ya kan, nggak perlu anak tuh main games dan sebagainya ya. Masih coba kalau misalnya kita buat supaya anak tuh jadi buat games, kita balik gitu ya, daripada dia setiap hari main games terus. Tapi kita harus bisa kasih pendidikan atau kasih solusinya kalau misalkan si anaknya juga bisa nih bikin game sendiri sebenarnya. ya betul banget misalnya. Ketimbang dia cuman main game aja Ya. atau apapun itu yang seputar dunia gamenya itu kan ya lebih baik kalau misalkan parents di rumah bisa kasih mereka wadah Ya. untuk lebih ke mengeluarkan kreativitasnya mereka. Ya betul banget. Kembali lagi ya kan, teknologi yang baik dan sehat. Betul. Terus mungkin untuk anak-anak yang kayak lebih suka untuk menggambar, kira-kira itu wadahnya juga kan pasti harus dikasih nih, kayak mungkin dibelikan buku atau apapun itu supaya mereka si anak-anak ini bisa menggambar, bisa punya wadah untuk menyalurkan kreativitasnya mereka. Gitu ya Mister. Nah, oke Mister. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua nih Mister. Cara mengajar untuk anak yang baik tuh yang seperti apa sih Mister? Cara mengajar anak yang baik ya banyak banget sih caranya Mister ya. Ya pasti parents itu punya apa ya, semacam kayak strateginya sendiri lah ya. Tapi kita coba ambil secara garis besar ya bahwa kita mempunyai pembelajaran itu mempunyai tiga gaya ya kita bilang ya. Ada gaya kinestetis ya, terus habis itu ada gaya apa, visual ya, visual, lalu ada gaya auditori ya. Nah mungkin saya coba mau menjelaskan sedikit ya mengenai tiga gaya itu, boleh misalnya ya, supaya parents juga tahu ya. Berarti gaya belajar yang tiga gaya belajar itu sebenarnya apa aja sih Mister? Boleh dijelasin secara singkat ya, mungkin biar parents tahu dia di rumah ya. Iya betul. Jadi kalau pertama kita lihat adalah gaya auditori ya. Ya, gaya auditori sendiri itu yang memang anak tuh suka mendengar. Ya kan? Berarti parents harus apa ya? Parents harus pintar untuk bercerita ya. Storytelling ya. Iya benar banget, storytelling supaya anak paham, bisa nyerap pembelajarannya begitu mudah ya. Betul. Terus yang kedua itu ada apa lagi ya? Kinestetis ya. Iya, kinestetis. Kinestetis ini kan lebih ke arah dari sisinya itu adalah praktek. Ya kan? Atau gerakan ya Mister. Atau gerakan, betul banget. Jadi kadang ada anak yang mungkin parents di rumah ngalamin ya, ada anak pada saat belajar mukul-mukul pensil ya di meja atau ngetok-ngetok apa dan sebagainya, itu caranya mereka untuk bisa menyerap pembelajaran seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah yang visual. Ya, ada anak yang suka dengan gambar dan sebagainya ya, tidak suka dengan teks dan tulisan yang terlalu banyak ya Mister. Betul banget. Mungkin kalau Mister sendiri lebih cocok atau lebih condong ke gaya belajar yang gimana tuh Mister? Kalau saya lebih cocok ke visual Mister. Visual nih, berarti yang pas banget lagi dibahas nih, visual. Iya, benar banget, itu dia. Jadi ya secara general memang banyak ya, cukup banyak gaya-gayanya, tapi kita coba ambil tiga yang terpenting adalah tadi, ada kinestetis, ada auditori, ada visual. Wah keren banget nih, ini buat parents-parents harus tahu banget nih gaya belajar ini, karena dengan gaya belajar ini tuh mendukung juga untuk kita bisa gimana sih cara ngajarin anak yang baik, gimana sih cara ngajarin anak supaya anak ini cepat ngerti atau misalkan cepat bisa memahami apa yang kita ajarin ke anak-anak tersebut. Iya, betul banget. Oke deh Mister. Nah mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira ada tips nggak sih Mister untuk membuat anak tuh bisa lebih fokus dalam belajar? Karena kan mungkin tadi kita tuh membahas tentang gaya belajarnya kan. Iya. Pasti kan setiap anak-anak punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Mister tips apa nih untuk si anak bisa lebih fokus dalam belajar? Oke. Yang pertama mungkin kita bisa berikan ke anak itu tugas harian ya. Baik lagi, karena kan dengan begitu anak akan terus termotivasi untuk belajar karena besok ada tugas, ada yang harus dibahas lagi. Ya benar banget. Nah itu kan berarti kan anak harus belajar. Nah, yang kedua adalah kita bisa memberikan trigger. Apa sih yang anak suka gitu ya? Biasanya mungkin anak tuh suka sama karakter apa ya? Mungkin kita bisa juga berikan, misalnya apabila kamu lulus atau apabila kamu selesai ya
mendapat nilai bagus. Ya, Jadi kita betul banget. sebagai parents tuh ngasih, oh ini ada Ya. achievement ini yang Ya. anak bisa dapat. Bener banget. Nah, itu kan yang bisa membuat supaya anak kan ya balik lagi ya, kita pengen supaya anak tuh nyaman sehingga pembelajaran semua terserap. Nah ini buat parents gimana nih? Sampai di sini udah paham belum nih? Nah nanti buat parents boleh komen di bawah ya kalau misalkan parents masih bingung tentang ada pertanyaan apa, nanti boleh tanya-tanya di bawah. Nah kita bakal lanjut lagi setelah pesan dan kesan berikut ini. Halo parents, apa kabarnya nih? Di Digi Kids lagi ada promo untuk bulan ini. Promonya apa? Yaitu khusus untuk parents yang mau daftar di bulan ini lagi ada diskon membership. Untuk informasi lebih lanjut, parents bisa langsung menghubungi nomor di sini. Yuk kita lanjut lagi ke podcastnya. Dadah! Nah, balik lagi di parents bersama kita. Nah, Mister, Ya. mungkin kan tadi kita udah bahas mengenai teknologi ya. Hmm. Kira-kira secara garis besar teknologi itu manfaatnya apa sih, Mister? Teknologi itu banyak banget manfaatnya ya. Yang penting adalah anak tuh harus bisa menguasai teknologi untuk mempermudah anak tersebut. Karena kan masa depan udah pasti teknologi ya. Apa-apa sekarang sudah semua serba digital, Ya. dan kita sebagai orang tua atau parents di rumah juga harus tahu nih ya cara menggunakan teknologi yang baik dan benar seperti apa gitu. Betul banget, betul banget. Berarti ya sebagai parents juga harus bisa ngasih contoh ke anak yang baik untuk menggunakan teknologi nih supaya ya si anak bisa ngerti oh ternyata teknologi itu bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk bisa mengembangkan kreativitasnya mereka. Ya. Apalagi teknologi itu kan banyak banget ya Mister ya. Banyak banget, betul banget. Dan memang masa depan tadi ya seperti saya bilang ya, kita kan hidup di era ekonomi kreatif. Nah, itu orang kaitannya banget dengan teknologi ya, Mister. Iya, betul banget Mister. Nah, kira-kira nih Mister, kita kan udah bahas teknologi, udah bahas manfaat teknologi. Nah, pasti parents nih ada yang bingung nih Mister. Ya. Kira-kira mereka nih masih bingung banget untuk nempatin anak-anaknya untuk bisa belajar teknologi, Iya. untuk bisa mengasah teknologi. Kira-kira tempatnya tuh di mana sih Mister? Atau mungkin kira-kira Mister ada rekomendasi nggak tempatnya yang mungkin si parents ini bisa menaruh atau memberikan pembelajaran si anak-anak ini untuk di mana gitu? Oke. Mungkin saya bisa melihat ya, dan yang penting adalah satu, tempatnya itu adalah fun. Ya, udah pasti ya, karena kan anak kalau nggak fun ya nggak bisa menyerap pembelajaran. Iya, Ya. betul. Yang kedua adalah kita parents terutama harus memperhatikan tenaga pengajar di tempat tersebut. Apakah sudah punya pengalaman yang cukup banyak atau apa? Bagaimana bisa menghandle anak dan sebagainya misalnya. Itu menjadi hal penting untuk parents. Iya. Apalagi parents sekarang kan mungkin ya nggak segampang itu ya untuk percaya kalau misalkan anaknya bisa dihandle sama guru ataupun teacher yang mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka tuh berpengalaman nggak sih buat ngajar anak saya, kan pasti parents tuh punya pemikiran seperti itu ya. Betul banget. Gitu ya. Makanya penting dua itu ya yang harus parents lihat ya. Iya. Nah kira-kira nih Mister, terkait dengan dua kriteria tadi nih tentang nyaman dan yang satu lagi tadi apa Mister? Teachernya yang sudah berpengalaman. Nah kira-kira Mister tuh ada rekomendasi tempat nggak atau kira-kira ada rekomendasi atau saran apa yang kira-kira si parents ini bisa untuk percaya kalau misalkan anak-anaknya ini setelah diajar di tempat ini, nah itu bisa menyalurkan kreativitas mereka. Oke. Ya di Digikids ya Mr. Joel ya kita ya. Nah, Digikids itu ya memang di dalamnya itu sudah pasti satu tempat itu nyaman ya, fun ya, tempat itu nyaman ya. Terus gurunya pun juga berpengalaman tentunya dalam mengajar, dalam menghandle anak ya khususnya ya Mr. Joel ya. Itu buat parents boleh di note tuh ya, di Digikids nih. Nah, terus kan Mister udah sempet menyinggung tentang Digikids nih. Ya. Kira-kira secara garis besar Digikids itu apa sih Mister? Iya. Jadi Digikids itu merupakan Children Creative Learning Center Mister. Children Creative Learning Center. Boleh diingat-ingat tuh parents. Children Creative Learning Center ya. Oke. Jadi memang Digikids itu memiliki tujuan ya kan untuk supaya anak-anak itu menjadi the maker. The maker. Oke. Yang awalnya tadi kan kita bahas di awal ya, ada yang hobinya main game, ada hobinya menggambar, ada hobinya nonton YouTube. Nah, coba kita balik itu semua. Ya kan yang tadinya hanya main game, ya sekarang kita ajarkan bagaimana cara membuat game.
Yang tadinya hanya nonton YouTube, gimana caranya supaya anak bisa membuat konten yang sekarang ya di YouTube. Seperti itu sih, Mister. Jadi gitu ya, Mister. Oke. Nah, terus kalau nggak salah kan pasti di DigiKids ini ada program-programnya nih, Mister. Iya. Ataupun mungkin parents di rumah nih bingung, aku mau masukin anak aku di DigiKids. Tapi kira-kira bisa dari umur berapa sampai berapa tahun sih, Mister? Iya. Dari usia 5 hingga 16 tahun, Mister Yoyo. Wah, 5 sampai 16 tahun. Iya. Parents. Terus kira-kira untuk program-programnya ada apa aja sih, Mister, di usianya itu? Oke. Ini kita bahas yang kecil dulu ya, yang level kecil ya, atau usia 5 tahun ya. Itu kita punya program Little Creator. Little Creator. Namanya bagus gak sih? Namanya bagus banget sih. Dari kecil aja udah namanya Little Creator. Waduh. Iya, betul. Yang dipelajari di situ, Mister, coding. Tapi codingnya basic, Mister. Oke. Nah, Jadi jadi bisa dijelasin tuh, Mister, coding basic tuh kayak apa sih? Mungkin parents nih bingung nih. Aduh. ya. Jadi coding basic itu bukannya coding yang sifatnya teks ya, Mister ya, yang mungkin sudah familiar ya. Kayak biasanya pada umumnya ngetik-ngetik di komputer yang teksnya banyak, itu yang harus menghafal gitu ya, Mister. Betul banget. Tapi kita latih untuk anak itu untuk berpikir secara sistematis. Gitu ya. Ya contohnya seperti di rumah ya, Mister ya. Ya mulai dari bangun tidur sampai dengan anak itu berangkat sekolah kan ada step-stepnya kan ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah pola pikir sistematis yang memang itu ada di pembelajaran codingnya kita. Maksudnya selain tadi basic coding ya, di usia tersebut kita sudah mengajarkan anak itu untuk eksplorasi machine learning, Mister. Machine learning, waduh. Aku bingung nih, Mister. Machine learning itu kayak gimana sih, Mister? Machine learning itu ya intinya adalah ya bagaimana caranya supaya mesin itu mengerti gitu ya. Kan kalau komputer ya machine learning ya. Iya, benar. Itu dia. Nah, kalau mau lebih tepatnya sih, Mister ya, parents-parents bisa tuh daftar di DigiKids ya. Iya, benar. Ada Mungkin bisa masalahnya cek langsung juga ya di Instagramnya DigiKids atau websitenya DigiKids ya. Betul Buat banget. mungkin coba trial atau daftar nih anak-anaknya masuk ke DigiKids. Yes, Nah, betul, Mister. itu dia. Tadi tuh usia 5 tahun ya, Mister ya. Iya, Nah, 5 kita kata, Oke. Nah, kita tuh juga ada di usia di atasnya itu adalah 7 hingga 9 tahun, Mister. Oke, itu Nah, kita sebutnya itu junior, Mister. junior. Nah, di kelasnya udah lebih tinggi sedikit ya. Iya, Dari lebih yang tinggi tadi. sedikit. Betul banget, Mister. Ya, pembelajaran pun ya sama ya, ada coding, ada machine learning dan sebagainya, hanya levelnya yang lebih meningkat Oke. dibandingkan yang sebelumnya, Mister. Oke. Gitu ya. Wah, keren banget nih, Mister. Pasti parents juga yang mungkin punya anak umur berapa tadi, bisa 7 sampai 9 tahun. 9 tahun. Nah, itu bisa Ya. juga untuk masuk di DigiKids. Tadi Apa- suka coding ya? Iya, Ya. coding. Nah, kalau nggak salah juga ya, Mister, Ah. aku sempat lihat-lihat di Ya. website dan di sosmednya si DigiKids. Kalau nggak salah, di DigiKids itu suka main Roblox juga ya, Mister? Iya, Waduh. Roblox tuh. Kira-kira apa tuh yang bisa dihubungkan kenapa di DigiKids kok suka main Roblox nih, Mister? DigiKids itu punya akademi atau pembelajaran ya, itu user interface-nya adalah Roblox Studio, Mister. Oh, gitu. Iya, jadi Roblox itu kan mungkin anak-anak suka main game dan Iya, sebagainya kan. Itu termasuk game terkenal ya. Iya, benar banget. Di anak Lagi zaman sekarang. lagi happening banget ya, Mister ya. Jadi itu nanti anak-anak ya kita akan mempelajari itu ke anak-anak, itu mengenai Roblox dan sebagainya, Mister. Gitu dia. Nah, satu lagi tadi sempat kelewat deh, Mister ya. Oh iya. Nah, katanya kan bahasa sebetulnya cuma coding ya, coding, machine learning dan sebagainya. Gak hanya itu loh, Mister, di DigiKids. Wih, ada banyak banget ya Ada berarti. banyak. Waduh, keren nih parents. Waduh. Apa nih, Mister? Boleh dilanjut nih, Mister? Ya, tadi di usia 7 sampai 9 tahun, ya selain coding kita ada animasi. Wih, cakep gak tuh? Keren gak tuh? Gila ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah animasi itu nggak belajar ya, tapi Iya. di DigiKids nih anak-anaknya parents nih bisa diajarin juga nih tentang animasi. Betul banget. Ada animasi, terus nggak hanya animasi, Mister. Kita ada juga 3D modeling, ya kan? Banyak banget ya, Mister. Kalau dijelasin di sini mungkin Bakal bakal panjang. panjang, Mister, ya kan ya. Tapi apa hanya sampai 9 tahun aja nih, Mister? Kalau misalkan anak-anaknya parents mau masuk ke DigiKids, ada lagi nggak, Mister? Kisah Ada sih, ada. Itu kita level yang tingginya itu ya di usia 10 sampai 16 tahun, Mister. 10 sampai 16 tahun. Ya, Berarti betul. ini benar-benar yang paling atasnya Yang banget ya paling levelnya ya. atasnya banget, Mister. Kita sebutnya itu teenager. Teenager. Level teenager kita sebutnya, itu dia. Ya dari segi level ya
semakin tinggi, tentunya yang dipelajarinya pun semakin meningkat. Gitu ya. Tadi kalau boleh tahu di umur berapa nih Mister yang teenager ini? 10 sampai usia 16 tahun. 10 sampai 16 tahun. Nah, ini buat parents nggak bakal lewat juga kalau misalkan anak-anaknya baru mau dimasukin ke DigiKids di umur 10 tahun masih tetap bisa kok ya Mister ya. Bisa banget tentunya. Dengan program-program yang mumpuni di DigiKids pasti ya parents juga nggak perlu takut dan nggak perlu bingung nih ya dan bimbang untuk masukin anaknya ke DigiKids. Betul banget. Mister. Oke, lanjut lagi nih Mister. Nah, sepengalaman Mister, kira-kira gaya belajar seperti apa sih yang cocok dan bisa diikuti oleh anak-anak selama belajar di DigiKids? Oke. Sudah pasti gurunya DigiKids ya. Itu karena guru kita itu berpengalaman ya, sudah macam-macam lah ngajarin anak ya. Ada anak yang usia tadi ya mulai dari usia 5 sampai 16 tahun berarti kan sudah kaya dengan ilmu dan karakter-karakter anak ya. Nah, jadi cara belajarnya sendiri tentunya kalau di DigiKids ya, itu guru-guru kita tuh terbiasa dengan akan bertanya mengenai hobi dan kesukaan anak. Yang sehingga dari situ pun itu dijadikan bahan komunikasi. Sehingga inbound bonding, mau kok malah inbound sih ya. Bonding ya, itu dia. Bonding itu terjadi antara anak dan si guru. Itu dia. Yang saya nggak tahu apakah di tempat lain ada seperti itu atau tidak, tapi ya kita melakukan hal itu. Karena tujuannya baik lagi. Kita ingin anak itu mengerti apa yang dipelajarinya plus menyenangkan tentunya cara mengajarnya. Berarti mungkin kalau bagi si anak belajar ini nggak cuma sekedar belajar aja, tapi juga ada komunikasi sama si gurunya, sama si teachernya, plus ada bermainnya juga ya Mister. Betul banget tentunya. Karena kalau serius banget ya nggak fun ya kayaknya. Dan dengan cara-caranya dari DigiKids ini pasti parents-parents juga bakal lebih terbuka ya pikirannya ya. Iya, bener banget Mister. DigiKids sebenarnya salah satu tempat yang memang bisa untuk anak-anak belajar itu secara menyenangkan ya. Iya, menyenangkan banget Mister. Ya. Nah, lanjut lagi nih Mister. Oke. Kan setiap anak pasti punya karakter yang beda-beda saat diajarin. Nah, tuh. gimana caranya Mister menghandle mereka saat mereka nih lagi belajar di kelasnya waktu di kelas DigiKids? Oke. Cara menghandle sih ya gampang sulit ya. Gampangnya 2 kali sudah sekali. Kita gampang sulit ya. Tapi secara overall memang ya gampang gitu ya, mudah sekali gitu ya. Jadi gurunya itu ya atau guru yang itu juga tadi di awal itu sebelum pembelajaran dimulai ya kan, itu kita ada yang namanya ice breaking Mister. Ice breaking ya kan. Jadi ya kan anak kan yang namanya anak pulang dari sekolah ya kan, kita nggak tahu apakah anak itu capek ya dalam perjalanan macet dan sebagainya kan. Jadi kita perlu ada yang namanya ice breaking ya. Kita tanyakan dulu ya kan, anak kemarin tadi di sekolah tuh ngerjain apa ya kan, terus dan sebagainya sampai tanya gimana kabar kakaknya atau adiknya, gimana kabar mamnya, gimana kabar papinya dan sebagainya gitu ya. Itu sebagai bonding antara si guru dengan si anak gitu. Baru setelah itu baru kita masuk ke proses pembelajaran Mister. Gitu. Dan tentunya kita combine Mister dengan 3 gaya tadi tuh. Ya, sempat kita bahas tadi itu ya. Benar banget. Parents yang nonton dari awal nih pasti tahu nih 3 gaya tadi yang pertama itu. Betul banget Mister. Ya tetap kita combine gitu. Karena kalau ya itu baik lagi ya, itu kan semua karakter anak kan beda-beda ya Mister ya. Gitu. Jadi ya guru kita pun bukan wajib lagi, memang sudah menguasai 3 gaya itu yang nanti tentunya akan diterapkan ke anak-anak Mister. Sehingga tadi yang saya bilang Mister, gampang jadi gampang lagi sulit. Ya pasti gampang gitu dia. Nah, buat parents di rumah juga mungkin sedikit info aja kan. Parents juga harus mengetahui nih karakteristik anak kayak gimana supaya parents juga bisa nih untuk memberikan gaya belajar yang terbaik menurut anak-anaknya, dan biar anak-anaknya juga gampang untuk fokus dalam mereka belajar. Terus juga sebagai parents juga kita nggak salah untuk memberikan gaya belajar kepada anak ya, supaya anak ini juga nggak yang bosenan, nggak yang marah kalau diajarin ya, mungkin kayak gitu ya Mister. Iya, overall seperti itu sih Mister. Oke deh Mister. Ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Mister, ini Iya. sebenarnya nggak pertanyaan sih, lebih ke
ngobrol aja ya. Lebih karena tips kali ini ya. Kita kan Conclusion, ngobrol ya. kita ngobrol, kita harus butuh conclusion dari rangkaian ini ya. Iya, betul-betul dari Digipods ini ya. Iya, Asik. betul. Nah, kira-kira Mister ada tips atau kata-kata motivasi nggak? Nah, buat parents yang di rumah ataupun kira-kira parents yang lagi bingung gimana sih caranya mereka untuk mendidik anak-anaknya mereka? Kira-kira Mister ada nggak mau kasih tips apa? Iya. Simple banget sih ya Mister ya. Karena saya juga sebagai parents ya, saya juga punya anak ya. Jadi saya melihat bahwa anak itu merupakan investasi terbaik bagi orang tua. Maka dari itu kita selaku parents ya itu harus benar-benar mempersiapkan anak untuk jangka pendek atau maupun jangka panjang, Mister. Itu dia. Wah, keren banget nih emang kata-kata motivasi dari Mister nih. Waduh. Ya. Ini buat parents-parents semua yang mungkin masih bingung. Nah, tadi udah dari penjelasan kita tadi mungkin bisa lebih tercerahkan ya Mister ya. Ya, Sesuai di awal ya, tercerahkan Betul. dan terbuka ya pemikirannya mengenai gaya belajar anak dan teknologi-teknologi yang mungkin sekiranya anak-anak ini bisa untuk membangun kreativitasnya mereka Ya. sejak dini ya. Ya, betul banget Mister. Itu aja mungkin sekian dari Digi Podcast episode pertama ini. Saya Yoga Susman Kolibonso dan Mister Aditya Montanea. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.